Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Opah Ropiah pada mata kuliah kurikulum dan pembelajaran. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang pengertian, fungsi, peranan, dan landasan pengembangan kurikulum. Baik, kita akan bahas kurikulum dari segi pengertiannya ya. Nah, di sini istilah kurikulum pada awalnya digunakan dalam dunia olahraga yang berasal dari kata kurir atau pelari dan kurer, tempat berpacu. Pada saat itu, kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari mulai dari start sampai finish untuk memperoleh medali atau penghargaan. Kemudian, pengertian tersebut diterapkan dalam dunia pendidikan menjadi sejumlah mata pelajaran atau subjek yang harus ditempuh oleh seorang siswa dari awal sampai akhir program pelajaran untuk memperoleh ijazah. Baik, bukan hanya itu saja, di sini ada beberapa pengertian kurikulum. Nah, ini menurut Said Hamid Hasan dalam Hernawan dan Cynthia pada tahun 2019, istilah kurikulum memiliki 4 dimensi pengertian dan saling berhubungan. Baik, ini yang pertama, pengertian kurikulum dihubungkan dengan dimensi ide atau gagasan, yang artinya kurikulum adalah sekumpulan ide yang akan dijadikan pedoman dalam pengembangan kurikulum selanjutnya. Yang kedua, pengertian kurikulum dikaitkan dengan dimensi rencana. Artinya, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan cara mengadministrasikan tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang akan digunakan untuk pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan tertentu. Yang ketiga, pengertian kurikulum dikaitkan dengan dimensi aktivitas, yang artinya kurikulum merupakan segala aktivitas dari guru dan siswa dalam proses pembelajaran di sekolah. Dan yang keempat, pengertian kurikulum dikaitkan dengan dimensi hasil, yang mana artinya kurikulum sangat memperhatikan hasil yang akan dicapai oleh siswa agar sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan yang menjadi tujuan dari kurikulum tersebut. Selanjutnya, ini terkait dengan tujuan kurikulum. Nah, di sini ada beberapa tujuan dari kurikulum. Yang pertama, yaitu menentukan tujuan pendidikan. Tentukan dulu tujuan pendidikannya. Lalu yang kedua, memfasilitasi pemahaman dan penguasaan materi. Lalu yang ketiga, membangun keterampilan siswa. Yang keempat, mengembangkan sikap dan nilai-nilai. Dan yang kelima, memahami kebutuhan dan minat siswa. Dan yang keenam, menyiapkan siswa untuk kehidupan dan karir. Fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum terdiri dari beberapa bagian. Di sini ada fungsi kurikulum bagi guru. Kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran. Selanjutnya, fungsi kurikulum bagi kepala sekolah dan pengawas, yaitu sebagai pedoman pelaksanaan supervisi atau pengawasan. Fungsi kurikulum bagi orang tua, yaitu sebagai pedoman membimbing anak untuk belajar di rumah. Dan fungsi kurikulum bagi siswa, yaitu sebagai pedoman untuk belajar. Dilihat fungsi kurikulum bagi siswa, di sini siswa itu sebagai subjek didik yang terdiri dari 6 fungsi kurikulum. Nah, yang pertama ada fungsi penyesuaian. Artinya, kurikulum sebagai alat pendidikan menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, baik itu lingkungan fisik maupun lingkungan sosial.
Fungsi yang kedua yaitu fungsi integrasi. Kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh. Siswa harus memiliki kepribadian yang dibutuhkan untuk dapat hidup dan berintegrasi dengan masyarakat. Yang ketiga, fungsi diferensiasi. Kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu siswa. Yang keempat, fungsi persiapan. Kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan selanjutnya. Yang kelima, fungsi pemilihan. Kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program-program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Yang keenam, fungsi diagnostik. Nah, kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu membantu dan mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan menerima kekuatan atau potensi dan kelemahan yang dimilikinya. Selanjutnya, kita akan beralih kepada peranan kurikulum. Nah, peranan kurikulum di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada peranan konservatif. Artinya, kurikulum dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini kepada generasi muda dalam hal yaitu para siswa. Jadi sebagai filter budaya. Yang kedua, peranan kreatif. Artinya, peranan kreatif menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa datang. Dan yang ketiga, ada peranan krisis dan evaluatif. Kurikulum memiliki peran untuk menilai dan memilih nilai dan budaya serta pengetahuan baru yang akan diwariskan. Jadi kurikulum harus aktif berpartisipasi dalam kontrol atau filter sosial. Kemudian kita akan bahas terkait dengan landasan pengembangan kurikulum. Nah, ada 4 landasan terkait dengan pengembangan kurikulum. Yang pertama ada landasan filosofis pengembangan kurikulum. Dan yang kedua ada landasan psikologis pengembangan kurikulum. Yang ketiga ada landasan sosiologis pengembangan kurikulum. Dan yang keempat ada landasan teknologis pengembangan kurikulum. Baik, mungkin materi yang bisa saya sampaikan cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya dengan saya kembali. Sukses selalu, tetap semangat, dan jangan merasa puas dengan materi yang saya sampaikan sehingga mahasiswa bisa mencari informasi yang lebih lengkap lagi di sumber-sumber yang lain. Terima kasih, hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.